Inisial NM ini kan setelah dilakukan gelar perkara dan ditetapkan menjadi tersangka, inisial NM ini kan sudah melakukan review atau speak up di media sosial yang membuat klien kan tidak nyaman. Artinya melakukan perbuatan pidana yang berulang, melakukan pengancaman, menjelekkan klien kami. Jadi saya pikir pasal 21 ayat 1 yang bersifat subjektif itu sudah menjadi objektif, dan kemudian terhadap pasal yang dipersangkakan kepada tersangka ini ancamannya kan itu di atas 5 tahun. Jadi sehingga kemudian kalau kami berpendapat maka pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 itu sudah memenuhi unsur objektif, maka penyidik harus segera melakukan upaya-upaya paksa untuk menahan si kedua tersangka tersebut. Khusus buat NM apa sih? Ada pesan khusus, pesan buat NM apa? Saya kooperatif aja saya, karena cepat atau lambat bangka yang disembunyikan akan tercium juga, ya itu. Apa bangka itu? Nanti kan, ya. Kami tadi kan sempat ya, kalau nggak salah sempat di update di IG. Kenapa sih Kak? Oh enggak, kalau aku sih karena Kak Uya aja. Kak Uya, Kak Astrid itu sepupu saya. Jadi disenggol-senggol, oh nggak bisa, ini udah menyangkut keluarga. Oh kalau udah mau nyenggol, lo gue senggol, say. Lo nyenggol sekarang nggak berani dia. Takut kau, tapi helpless kau. Udah ada bagian kau helpless kau. Oh, udah ya. Panda, tadi kan Dokter Jagredi sempat datang juga ke sini. Seperti apa ngobrol apa sih? Dia kan yang ngelaporin NM akhirnya jadi tersangka. Itu nggak berapa apa sih tadi, soalnya aku tadi lagi sibuk di belakang. Dia ada urusan sebentar, ntar mungkin dia ntar ketemu lagi. Panda kemarin sempat sepil rumah baru, diduga uang dari mana tuh? Itulah uang 2 miliar yang diminta oleh saudari MM untuk ditransfer dari Dokter Reja. Ya, jadi kalau ada di luar sana yang bilang itu dicicil, yang Dokter Reja yang minta dicicil, enggak. Jadi dari pihaknya Mail sendiri yang yang menawarkan kalau 2M itu ditransfer dan 2M itu cash. Jadi saya udah pegang semua buktinya dari A sampai Z, dari rekaman telepon, terus juga bukti-bukti saya udah pegang semuanya. Terus ke atas PT pentransferan 2M itu aku udah lihat semuanya dan aku udah pegang semuanya. Jadi aku tahu. Berarti membantah pihak NM yang artinya kan pertama tidak mengenal sosok Benar. Reja. Kalau nggak mengenal kan aku udah spill, jadi kalian aja yang lihatnya gimana, ya silahkan aja kalian menilainya gimana. Aku juga udah spill di sosial media aku, ya. Penyidik untuk menahan atau memanggil kembali. Saya pribadi tidak terkesan buru-buru, tetapi hukum acara memerintahkan kami untuk menegakkan konstitusi. Itu aja, ya. Jadi kalau kami sebagai penegak hukum, salah satunya penasihat hukum, hormat kepada kitab suci hukum acara, maka semua penegak hukum harus hormat terhadap kitab suci hukum acara. Tapi itu aja ya. Hari ini kan kabarnya kan enak tetap sadar ya Bang? Tapi nggak ditahan. Nah itu saya kurang tahu, tanya aja penyidik, apakah dia datang hari ini, kemudian kenapa nggak ditahan, tanya penyidik, ya. Apakah hal-hal yang lain sudah dilakukan, saya nggak tahu. Yang pasti sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi adanya upaya-upaya paksa terhadap kedua tersangka. Ya cukup ya, oke ya. Apa tadi kan sempat bilang bahwa NM sudah tersangka, terus dia banyak keluar-keluar, artinya menjadikan lagi. Kenapa? Artinya klien abang takut atau seperti apa? Bukan. Klien kita tidak takut, tetapi tetap kepada penegakan konstitusi ya, pasal 21 ayat 1 ya. Tidak boleh melakukan pidana yang berulang, seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan NM melakukan hal-hal seperti itu, kita harus melihat upaya penegakan konstitusi terhadap upaya paksa kan harus dilaksanakan oleh pihak penyidik. Seperti itu aja, nggak ada yang lain. Artinya kalau melakukan pidana ulang kan bisa atau melanggar hukum. Nah, hukumnya seperti ini. Nah, artinya bisa laporkan lagi kan, kalau misalkan silakan. Nah, ini kan masih dalam proses laporan kita yang terdahulu ya. Nanti kalau sudah penyidik melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana kita punya acara pidana, maka kita akan lakukan upaya hukum yang lain melaporkannya, ya. Betul ya, kawan-kawan ya? Cukup ya? Apa sih alasannya klien abang kan artinya ada sudah tersangka, dia terlapor, kenapa dia belum juga muncul? Apa alasannya? Alasannya kenapa sampai sekarang belum mau muncul? Ya tanya penyidik gitu loh. Kok kenapa? Klien saya. Oh, kok klien saya ngapain muncul? Untuk apa dia muncul?
artinya orang yang melaporkan bang, terus ini udah Munculnya klien saya itu nanti dalam persidangan. Seperti itu ya. Ya, kita akan mendengarkan bukti-buktinya, kemudian melihat bukti-bukti yang disampaikan klien kami dalam laporannya di Polda Metro Jaya. Seperti itu ya. Apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik? Ya, ingat, Mami Isa juga ditahan kan? Nah, kemudian Fadel ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kan begitu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami, Dr. Andreas, ya dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, ini kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasyu. Seperti itu. Bang, berharap dijemput paksa nggak bang? Kenapa? Berharap dijemput paksa. Oh iya dong. Jadi kan kita undang-undang hukum acara mengatur itu. Nah, artinya kalau misalkan ada yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tidak menghormati asas formil, ya Polri harus kembali menaikkan martabat Polri. Jadi jangan mau diatur oleh tersangka yang jelas sudah melakukan tindak pidana seperti itu.